Perlombaan layang-layang pacu, Alek anak Nagari Payakumbuh, pada kesempatan ini dilaksanakan di Nagari Balai Jariang Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur. Kali ini lokasi pertandingan layang-layang diadakan di lokasi Tanah Timbunan, yang tidak jauh lokasinya dari jalan utama daerah Balai Jariang. Lokasi ini menjadi pilihan tempat perlombaan layang-layang pacu darat terbesar di musim tahun ini, yang diselenggarakan oleh pemuda dan pemudi Balai Jariang yang bekerja sama dengan seluruh jajaran LPM Nagari tersebut. Perlombaan disponsori oleh pemuda setempat dan juga dari pihak sponsor lain. Di video ini, merupakan minggu pertama awal pertandingan perlombaan layang-layang pacu dalam memperebutkan res hadiah kambing sebagai hadiah utama. Hadiah lainnya juga berupa hadiah tabanas dan juga hadiah-hadiah hiburan lainnya. Di minggu pertama perlombaan ini, peserta lomba didominasi dari luar wilayah Agam, khususnya peserta lomba yang berasal dari wilayah Payakumbuh. Setelah beberapa waktu berlalu, pertandingan layang-layang di wilayah Payakumbuh sempat tersendat karena keterbatasan lokasi yang semakin sulit. Karena dalam perlombaan layang-layang memang membutuhkan tempat yang luas dan lokasi yang strategis untuk bermain, agar pertandingan ini bisa semakin ramai peserta dan pengunjung. Setiap harinya, para peserta lomba semakin bertambah ramai untuk bermain. Mereka datang dari berbagai daerah, dari wilayah Payakumbuh, Agam, Bukit Tinggi, dan juga dari daerah lainnya. Para penonton juga semakin ramai, dari hari ke hari, karena lokasi bermain yang sangat strategis, dan posisi lapangan terletak tidak jauh dari jalan utama. Untuk kondisi angin di wilayah ini sangat baik, hembusan angin untuk di lokasi ini termasuk dalam kategori angin sedang pada jam 4 sampai pukul 5. Dan pada waktu jam 5 sampai jam 6 angin mulai berkurang dengan kategori angin sedang ke bawah, atau dengan istilah para pemain layang-layang lebih dikenal dengan sarinambar angin. Untuk aturan permainan layang-layang pacu, pada umumnya rata-rata sama persis, baik dari penilaian Dewan Juri, atap atau baju dari layang-layang wajib berwarna, mempunyai PO, atau logo yang jelas, memiliki ekor dengan panjang minimal 3 meter, dan juga tidak dibolehkan menggunakan benang kaca. Dan baju layang-layang dari bahan plastik berwarna. Untuk ketentuan start menaikkan layang-layang saat di anjungan, para pemain tidak dibolehkan bermain curang, atau menarik lebih awal layang-layang ke atas, sebelum peluit dari MC berbunyi. Bagi peserta yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan di saat bermain, peserta bisa didiskualifikasi layang-layangnya, dengan tidak dinilai oleh Dewan Juri, walaupun layang-layangnya pada posisi juara. Untuk dunsanak semuanya, jangan lupa, like dan subscribe video ini, tinggalkan komentar, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya, dan juga agar channel ini bisa berkembang, dan menjadi hiburan, untuk pengisi waktu luang kita semua. Selamat menonton. Ratusan jumlah para peserta layang-layang, ikut meramaikan lapangan lomba setiap harinya, yang diadakan di lapangan ini. Setiap layang-layang diberi merek atau logo agar panitia perlombaan mudah untuk mengenali pemiliknya. Karena layang-layang pacu ini secara keseluruhan semuanya hampir sama bentuknya. Cuma yang membedakannya adalah merek atau logo dari layang-layang tersebut. Kategori penilaian di dalam pertandingan layang-layang ini adalah layang paling jauh, paling di tengah di antara layang-layang yang lain, dan juga paling di depan. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga seluruh para pecandu layang-layang yang telah ikut memberikan support atas dirilisnya video pertandingan lomba layang-layang ini. Pada zaman dahulu, orang-orang biasa membuat layang-layang menggunakan bambu yang sudah sangat tua, agar layang-layang bisa bertahan di kondisi angin walaupun angin kencang, layang-layang bisa bertahan naik ke atas. Sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang ini, orang-orang membuat layang-layang menggunakan kayu. Dari perbedaan tekstur antara kayu dan bambu, sudah jelas bambu yang kuat, namun di sisi lain, bahan bambu lebih berat daripada kayu. Sedangkan kayu memiliki tekstur lebih ringan, dan mudah terbawa angin. Apalagi pada angin yang sangat tenang, layang-layang berbahan kayu mampu terbang dan naik tinggi jauh hanya dalam hitungan menit. Berbeda dengan layang-layang yang berbahan bambu, layangan bambu hanya bisa naik ke udara sewaktu masih ada angin, kalaupun bisa layang-layang bambu naik dan terbang, dari segi jauh mengulur benang, sudah pasti kalah dengan layangan berbahan kayu, karena kayu jauh lebih ringan daripada bambu. Apalagi untuk angin sepoi-sepoi, para pecandu layangan, memilih bahan kayu yang sangat ringan seperti kayu merantih, kayu musang atau yang lainnya untuk bahan dasar layangan agar layang-layang bisa naik tinggi dan jauh di dalam perlombaan.